katanya. Paham atau enggak? Paham atau enggak? Oh, easy. Oh, kata Pak Ketua easy. Coba kasih contoh kodiyah kuliah. Apa? Contohnya. Saya nggak menginginkan makna daripada kodiyah kuliah, tapi contohnya. Jangan itu. Ayo, apa lagi? Ulu insan hayawan. Oke, boleh lah. Ayo. Coba apa Mas Ibri? Ayo. Contoh daripada kodiyah muhmalah. Kodiyah muhmalah. Iya. Al ulama natikun. Natikun. Oke lah, oke. Coba lanjut lagi. Contoh daripada kodiyah juz'iyah. Mbak ini siapa? Iya. Apa? Kodiyah juz'iyah. Ayo. Apa? Mbak, ja- jangan pakai ini. Ayo. Jangan pakai ini. Yang lain. Ba'dul Hayawan insan. Oke. Oke lah. Oke. Contoh daripada kodiyah yang terakhir. Juz'iyah. Siapa? Mbak yang pojok. Yang pojok. Iya. Pojok. Pas. Iya. Apa? Contoh daripada kodiyah syaksi. Apa? Contoh daripada kodiyah syaksiyah. Apa? Zaidun Thalib. Jangan Zaid. Jangan pakai Zaid. Apa lagi? Muhammad Thalibun. Masih ada Thalibnya gitu. Terlalu monoton ketika mencarikan contoh itu. Wah, Muhammad. Nah, itu agak kreatif sedikit gitu loh. Gitu. Ketika memberikan contoh sedikit-sedikit kreatif lah gitu. Oke, paham ya? Berarti kodiyah, taksimul kodiyah, hamliyah, bi'tibari maudu'ihi ada 4. Apa saja? Saksiyah, kuliah, juz'iyah, sama muhmalah. Apalagi coba disebutin ada 4 apa saja? Saksiyah, kuliah, muhmalah. Qadiyah saksiyah ini ketika maudhu'nya juz'i. Qadiyah muhmalah maudhu'nya itu kul tapi tidak adanya kuantor atau tidak adanya sur. Gampangannya gitu, enggak adanya sur. Kalau di istilah kata sur. Wasuru kullian kayak gitu. Ketika adanya sur, ketika sur itu menunjukkan makna keseluruhan, maka disebut dengan qadiyah kulliyah. Ketika surnya itu menunjukkan makna qadiyah, maka disebut dengan qadiyah juz'iyah. Nah, masing-masing daripada 4 itu, nah, masing-masing daripada 4 tadi, maksudnya baik muhmalah, baik kulliyah, baik juz'iyah, baik saksiyah, dia itu punya suatu apa? Kualitas. Jadi kodiyah atau proposisi punya kualitas atau kaifiyah. Ada kalanya kualitas itu dia itu sifatnya adalah positif. Berarti dia itu disebut dengan kodiyah mujabah. Ketika dia itu negatif disebut dengan kodiyah salibah. Ini negatif. Mujabah itu positif, sesuatu yang bersifat positif. Coba
Kasih contoh satu saja dari qadiyah muhmalah yang positif, yang dia itu mujabah. Coba Mas Ita, apa? Apa contohnya? Apa? Qadiyah muhmalah mujabah. Ya, muhmalah mujabah. Apa? Jangan pakai itu. Yang kreatif sedikit. Ya, yang kreatif. Kalau memberikan contoh yang kreatif ya. Jangan contoh yang sudah saya paparkan dibuat lagi. Ayo. Apa? Atulab. Oke. Contoh daripada qadiyah kuliah yang salibah. Ayo, Bos. Rojulun soleh. Nah, rojulun solihun. Ayo. Kuliah yang salibah. Ayo. Laisa kullu talibina najihun. Bener, bener. Jangan pakai tolib. Jangan pakai kata najih. Apa? Oh, coba bahasa Indonesia saja. Ayo. Biar gampang. Pakai bahasa Indonesia. Dan cari suatu proposisi yang ada di sekitar kita. Yang sering kita gunakan di keseharian kita. Ayo. Tidak semua pedagang itu masuk dalam qadiyah kuliah atau juz'iyah. Tidak semua. Ketika saya mengatakan tidak semua, juz'iyah atau kuliah? Juz'iyah. Kenapa? Karena ketika ada lafadz kulun dan adat nafi, ketika yang didahulukan itu adalah adat nafi, maka kemarin dia itu termasuk salbul umum. Dan salbul umum dia itu masuk dalam ranah juz'iyah. Sedangkan ketika yang didahulukan itu adalah adat kulnya, ya, kulnya, lafat kulnya, kemudian yang diakhirkan itu adalah nafinya, maka dia termasuk umumus salbi. Dan umumus salbi itu masuk dalam ranah kuliah. Berarti contohnya apa? Berarti kulun dulu. Berarti semua. Kayak gitu. Ayo, kasih contoh. Nah, semua pedagang tidak merugi. Nah, itu contoh daripada kuliah. Contoh daripada juz'iyah salibah. Jangan dibalik ya tadi ya. Ayo. Tapi Pak Bos, apa Pak Bos? Iya gimana Arab Indonesia? Terus gimana? Masa Arab Indonesia salibah gitu? Contoh daripada juz'iyah yang salibah. Ayo apa? Oh, iya. Kenapa kok pakai najih pasti gitu loh? Kenapa pakai tulap gitu? Mana viralkan di pasar Mesir original kamu ya? Iya, ini Kak viralkan di sana jadi buronan kamu ya. Apalagi Kak. Iya. Coba kasih contoh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Coba. Ayo, apa? Apa? Contoh dari bahasa Indonesia. Coba Arsi Arsi. Contoh daripada Juz'iyah Salibah. Ayo. Apa? Pakai bahasa Indonesia aja. Biar mudah.
Apa? Enggak kedengeran. Oke. Gampang sebenarnya gampang banget dan banyak banget di kehidupan sehari-hari. Apalagi teman-teman punya TikTok nggak? Wah, siapa nggak punya medsos? Hah? Aziz. Masa Aziz? Punya IG kan? Punya IG kan? Nggak punya juga. Kok deso banget sampean gitu. Nggak punya HP juga. Aduh, tidak tidak semua orang punya Instagram. Nah, itu, ini kreatif contohnya. Iya. Contoh lagi, tidak semua pria itu buaya. Bentar ya, bentar. Ketika saya mengatakan gini, tidak semua pria itu buaya. Kok dia gak dia? Kok dia? Gimana? Tidak semua, tidak semua itu adalah sur daripada jus. Iya, jus yang apa? Tidak ada tidaknya berarti dia itu termasuk mujabah atau salibah? Salibah. Atau dia itu proposisi yang bersifat negatif. Itu. Padahal banyak banget sebenarnya kalau dia ini gitu. Tapi nggak kreatif gitu kan? Iya. Tuh. Paham ya? Paham? Bisa ditulis dulu. Habis ini kita lanjut di Qadiyah Syartiyah. Karena sejak awal Qadiyah Juz'iyah itu sesuatu yang dibatasi. Gitu. Kenapa? Karena memang maudhunya itu adalah juz'i, bukan kuli lagi. Ya. Bukan sesuatu yang bersifat umum atau sesuatu yang bersifat universal, tapi dia itu sesuatu yang bersifat parsial. Paham? Oke. Banyak. Banyak. Habis ini, habis ini. Oke. Sebelum kita lanjut, ada pembahasan yang cukup penting. Pembahasan ini dia itu adalah pembahasan seputar Qadiyah Mahsuro tadi. Di mana Qadiyah Mahsuro yang ketika saya memaksudkan atau mengatakan Qadiyah Mahsuro berarti yang saya maksud itu adalah imma kulliyah, imma juz'iyah. Sekarang pertanyaannya, sur tadi atau kuantor tadi, apakah hanya sebatas kata kul sama ba'at saja? Enggak. Ya, enggak. Karena apa? Karena qadiyah kulliyah itu ada dua, qadiyah kulliyah mujabah dan salibah. Qadiyah juz'iyah itu adalah juz'iyah mujabah dan salibah. Maka antar daripada qadiyah kulliyah mujabah, kulliyah salibah, juz'iyah mujabah dan juz'iyah salibah, kuantornya itu atau surnya itu berbeda-beda. Coba teman-teman catat. Qadiyah kulliyah mujabah, ini enggak semua ya, sebagian saja saya sebutkan. Qadiyah kulliyah mujabah, surnya itu apa saja? Yang pertama, ada lafat kullun. Yang pertama, ada lafat jami'un. Atau misal mungkin ketika kita pakai contoh bahasa Arab gitu, pakai contoh bahasa Arab. Karena di sana kalau teman-teman belajar apa alif lam, bacaan apa pembahasan alif lam tarif itu,
Maka di sana ada beberapa macam. Ada alif lam al-istighraqiyah, ada alif lam al-jinsiyah, ada alif lam al apalagi al-ahdiyah dan lain sebagainya. Salah satunya yang punya faedah kuliah itu adalah alif lam al-istighraqiyah. Sehingga walaupun ketika saya mengatakan at-tulab, misal jangan at-tulab lagi. Al-muta'allimun. Nah, udah enggak apa-apa. Al-muta'allimuna ta'ibuna. Alif lam di sana yang saya maksud itu adalah alif lam al-istighraqiyah. Maka di sana sudah pasti dan diitlakkan dia itu adalah qadiyah kulliyah. Kuliah apa? Tentu mujabah karena dia itu sifatnya positif. Itu. Yang kedua, tadi yang pertama adalah qadiyah kulliyah mujabah. Yang kedua ada qadiyah kulliyah salibah. Apa saja surnya? Salah satunya yang terkenal itu la syai'a. Tidak satu pun. La wahida sama artinya la ahada. Itu artinya sama. Kemudian yang selanjutnya ada qadiyah juz'iyah mujabah. Qadiyah juz'iyah mujabah, kuantornya atau surnya yang terkenal adalah ba'dun atau ta'ifatun mungkin atau ghalibun atau mu'dhamun atau kasirun atau qalilun. Semuanya kata-kata itu dia itu punya faedah juz'iyah. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kok mu'dhamun itu termasuk qadiyah juz'iyah? Padahal artinya itu adalah sebagian besar. Ayo, kenapa? Karena memang sebagian besar itu juga sebagian daripada keseluruhan. Misal ada 10 tolib, kemudian saya mengatakan sebagian besar daripada tolib itu, atau andaikan kita asumsikan sebagian besar itu 8 mungkin. Termasuk sebagian atau keseluruhan? Sebagian, maka juz'iyah. Paham ya? Yang terakhir qadiyah juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah itu biasanya menggunakan laisa ba'd. Laisa ba'du. Atau ba'du laisa. Atau menggunakan laisa kulun. Tidak keseluruhan tadi. Tidak semuanya. Seperti tadi contoh daripada Mas Soleh ini. Tidak semua apa tadi? Tidak semua pedagang itu untung. Tidak semua pedagang itu untung. Berarti ketika saya mengatakan tidak semua pedagang itu untung, berarti saya ingin mengatakan di sana itu ada sebagian lagi yang rugi. Ada sebagiannya lagi yang untung. Sehingga ingin mengatakan seperti itu. Nah, yang terakhir dari pembahasan ini yang penting ada suatu hukum yang ada di qadiyah muhmalah. Ketika saya mengatakan pedagang-pedagang itu mengalami kerugian. Ketika saya mengatakan pedagang-pedagang itu mengalami kerugian. Kalau kita asumsikan ada 100 pedagang, kemudian saya mengatakan pedagang-pedagang itu mengalami kerugian. Yang paling yakin dari teman-teman, misal ketika mendapati suatu proposisi itu, yang paling yakin dari mereka itu untung itu secara keseluruhan atau sebagian? Sebagian. Contoh lagi, misal ketika ada 10 mahasiswa Al-Azhar tingkat 4 setelah ujian, kemudian saya mengatakan mahasiswa-mahasiswa tingkat 4 itu lulus. Yang lebih kuat ketika saya mengatakan itu penghukumannya terhadap keseluruhan mahasiswa atau sebagian mahasiswa.
Sebagian atau keseluruhan? Sebagian. Makanya di sini ada suatu kaidah di ilmu mantik al-qadiyah al-muhmalah. Sampean catat. Al-qadiyah al-muhmalah fi kuwatil juz'iyah. Qadiyah muhmalah itu dia itu punya hukum seperti qadiyah juz'iyah. Sedangkan yang salah satunya ketika saya mengatakan hiu itu cogan. Wah, ini ngempet guyu dia. Hiu itu cogan. Ketika saya mengatakan dia kan saksun muayyan ya, seseorang personalitas yang tertentu. Sehingga di sana yang saya hukumi itu adalah secara keseluruhan daripada dia atau sebagian daripada dia. Pasti dia secara utuh ya, diunya itu. Makanya di sana ada qadiyah, ada suatu kaidah qadiyah syakhsiyah fi hukmil kulliyah. Itu kaidahnya seperti itu. Itu adalah pembahasan qadiyah hamliyah. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan qadiyah syartiyah. Saya hapus ya. Oke. Oke. Contoh daripada qadiyah syartiyah tadi apa? Qadiyah syartiyah tadi. In kanati syamsu toliatan fannaharu maujud. Sehingga dia itu tadi, contoh tadi disebut dengan qadiyah syartiyah muttasilah. Al-muttasilah. Nah, ini yang menjadi pembahasan terakhir kita di sini. Qadiyah syartiyah muttasilah. Qadiyah syartiyah muttasilah, contoh tadi in kanati syamsu in kanati syamsu toliatan fannaharu maujud. Tadi, sebagaimana yang saya katakan, ketika saya mengatakan jika matahari itu terbit, maka siang pun ada. Sebenarnya di sana itu terangkai dari dua qadiyah iya, tapi berhubung di sana itu saya masukkan adat syaratnya. Makanya disebut dengan qadiyah syartiyah. Dia disebut dengan muttasilah. Kenapa? Karena memang dalam pensyaratan itu hubungan antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lain itu adalah saling ittisal atau mengikat. Bagian awal ini in kanati syamsu toli'ah ini. Ini bagian yang kedua fannaharu maujud. Bagian yang pertama disebut dengan muqaddam. Sedangkan bagian yang kedua disebut dengan tali. Kalau bahasanya Febdiu, muqaddam itu adalah antecedent. Antecedent. Sedangkan tali itu adalah konsekuen atau konsekuensinya. Kita pakai bahasa ini muqaddam dan tali aja, jangan pakai bahasa planet lain. Itu bahasanya Diu. Oke, yang pertama in kanatis syamsu toli'atan fannaharu maujud. In kanatis syamsu toli'a itu adalah bagian pertama dari qadiyah syartiyah itu. Bagian pertama itu disebut sebagai muqaddam. Sedangkan fannaharu maujud disebut sebagai tali. Itu. Sehingga yang saya katakan tadi yang berapa menit? Adan baru. Nah, 10 menit. Nah,
Karena yang saya katakan tadi, hubungan di antara qadiyah ini adalah hubungannya adalah itisol, maka alakohnya dia itu pasti punya alakoh ya. Alakoh hubungan. Sehingga kemarin, kalau teman-teman kemarin yang belajar Isahuji, taksim dari yang disebutkan oleh Imam Ahdari, Imam Al-Abhari, beliau mengatakan qadiyah syartiyah itu dibagi menjadi dua. Qadiyah syartiyah mutasila. Ada yang dia itu alakonya luzumiyah, ya kan, alakotuhu. Luzumiyah, ada yang dia itu ittifaq. Nah, luzumiyah itu adanya ketika adanya sesuatu maka berkonsekuensi pada sesuatu yang lain itu terjadi. Luzum, adanya keterikatan. Sedangkan ittifaqiyah itu keterikatannya itu hanya bersifat kebetulan. Contohnya kalau luzumnya seperti contoh yang awal ini. Jika matahari itu terbit maka siang pun ada. Sedangkan alaqah yang kedua al-ittifaqiyah ini atau dia itu adalah hubungan yang ada di suatu qadiyah syartiyah atau proposisi hipotesis ini, di mana hubungan itu hanya bersifat kebetulan saja. Nggak adanya keharusan, tidak adanya suatu keharusan antara satu bagian yang disebut dengan muqaddam dan hubungan yang lainnya yang disebut bagian lainnya yang disebut dengan talim. Contoh, jika Diu pulang, maka Masitah pulang. Ya, jika Diu pulang, maka Masitah pulang. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika Diu itu pulang, Masitah ikut pulang juga? Ya, ayo, ayo. Apakah setiap kali Diu itu pulang, maka Masitah ikut pulang? Ya, hanya kebetulan. Iya kan? Hanya kebetulan. Iya. Jika Aziz main Instagram, nah, maka Nisa juga main Instagram. Pertanyaannya, apakah setiap kali Aziz main Instagram pasti Nisa main Instagram? Enggak juga. Itu hanya sesuatu kebetulan. Iya. Jika Mas Pang ini membuat akun Facebook, ini Mas Pang. Ini Mas Pang ini beliau. Saya panggil Mas Pang. Jika Mas Pang buat akun Facebook, iya, maka apa? Maka Azam juga buat Facebook. Pertanyaannya sekali lagi, apakah setiap kali Mas Pang ini membuat akun Facebook, maka Azam ikut buat Facebook juga? Enggak juga kan? Enggak. Iya, makanya dia itu salah satu contoh daripada ittifaqiyah. Sedangkan yang luzumiyah, dia itu ada dua hal. Ada yang alaqohnya itu adalah al-illiyah. Di sana ada sebab dan akibat. Ada yang dia itu at-tadoyufiyah. Iya. Yang iliyah contohnya sama. Ini inkanati syamsu toliatan fannaharu maujud. Contoh at-tadoyufiyah kemarin. Tadoyufiyah itu adalah hubungan daripada satu dengan sesuatu yang lain. Di mana ketika terfikirkan satu hubungan antara sesuatu yang pertama ini, maka juga otomatis terfikirkan yang kedua. Contohnya kemarin, hubungan kebapakan dan keanakan. Contoh lain, contohnya itu adalah hubungan pertemanan antara dua insan. Contoh lain, contoh daripada ini adalah hubungan antara suami dan istri. Itu termasuk juga tadoyufiyah. Dimana kemarin ketika teman-teman sudah ada sebagian yang belajar ilmu makulat,
Iya. Di sana ketika kita membahas makulat apa namanya? Makulat al-idhofah, iya kan? Dia itu adalah makulat idhofah itu adalah an-nisbah al-mutakarrir baina syai'ain. Ketika yang pertama itu ya, ketika ada A itu butuh dengan B dan B butuh dengan A. Tapi dia hubungannya itu bukan hubungan pendahuluan. Tapi ketika yang A ada, maka B juga ada. Ya. Ketika A ini adalah bapak mungkin. Nah, ini mungkin. Ini suatu bapak. Apa contoh bapak? Namanya siapa? Oke, Pak Basori. Ini anak siapa? Punya anak siapa? Siapa? Masita. Oke, B ini punya anak Masita. Pak Basori punya anak Masita. Baik. Anggap aja bukan Masita kamu. Anggap saja bukan. Masita yang lain mungkin. Sudah. Namanya Masita, sudah. Jangan diubah lagi. Nanti buat contoh lagi nanti. Oke. Pak Basori ini adalah seorang ayah. Masita adalah seorang anak. Hubungan antara seorang anak dan seorang ayah, hubungan seorang anak dan ayah itu disebut dengan al-bunuwah, anakan. Sedangkan hubungan antara bapak dengan anak disebut dengan al-ubuwah, kebapakan. Dan ini berbeda ya dengan kemarin ketika kita membahas di takrif. Syarat daripada takrif, salah satu bagian daripada takrif tidak boleh terpaut dengan sesuatu yang ditakrifi. Kenapa? Karena nanti akan melazimkan atau berkonsekuensi adanya daur atau vicious circle. Atau disebut dengan lingkaran setan kemarin. Bukan ya? Kenapa? Karena daur yang ada di sana itu adalah daur sabeki namanya. Sedangkan daur yang ada di tadoyuf ini namanya ad-daur al-ma'i. Nah, yang ada di ilmu makulat kemarin, makulatul idofa ini di sini. Kemarin. Kalau teman-teman yang belum belajar, minta ajarin teman-teman yang belajar kemarin. Khataman makulat itu. Nah, ini namanya at-tadoyufiyah. Contohnya apa? Jika Pak Basori seorang jika Pak Basori itu seorang bapak bagi Masita, maka secara otomatis Masita adalah seorang anak daripada Pak Basori. Contohnya itu. Sehingga alahkonya disebut tadoyufiyah. Iya. Paham ya? Paham? Ada namanya kodiyah syartiyah muttasilah yang luzumiyah sama ittifaq. Iya, luzumiyah ada yang iliyah sama tadoyu. Iya, yang ittifaqiyah contohnya apa? Tadi. Coba kasih contoh satu saja. Contoh daripada kodiyah syartiyah yang ittifaqiyah. Coba yang terakhir, siapa? Rahma. Ayo. Dendam beliau. Dendam beliau ini ya. Nggak boleh dendam sama teman-teman itu. Ayo. Apa? Contoh daripada kodiyah syartiyah yang ittifaqiyah. Ayo. Di mana kodiyah ittifaqiyah itu adalah hubungan daripada dua hal yang hubungannya itu hanya kebetulan kan? Bukan yang bersifat keharusan. Ayo. Apa contohnya? Hanya kebetulan saja. Iya. Apa? Ya dibantu biar cepat, biar kita cepat sholat. Ayo. Ya ayo. Kalau Lailah pergi ke mall, Nisa pergi, maka Nisa pun ikut pergi ke mall. Itu contoh daripada ittifaqiyah. Nah, sudah ya. Kita baca matan atau selesai?
Selesai. Oke, selesai. Kita cukupkan apa belajar kita di sore hari ini di pembahasan qadhiyah syartiyah muttasilah. Ya, kita lanjut yang muttasilah kita lanjut besok qadhiyah syartiyah munfasilah. Kemudian pembahasan tanakut juga kalau memungkinkan masih cukup kita besok bahas aks mustawi juga atau disebut dengan hukum konversi. Insya Allah. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.